Hari itu hujan turun rintik-rintik. Aku duduk di ruang tamu rumahku, memandangi jendela kaca yang buram terkena embun. Rasanya seperti ada beban besar menindih dadaku. Wajahku pucat, mataku sembab karena terlalu sering menangis. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin, asing, dan penuh luka. Semua berubah sejak kehadiran perempuan itu, sekretaris suamiku sendiri. Namaku Rani, seorang perempuan sederhana yang sejak awal menikah dengan Dharma, selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku mungkin bukan perempuan yang cantik memesona, bukan pula yang tahu caranya bersolek dengan gaun indah atau makeup tebal. Aku hanya perempuan biasa, lahir dan besar di keluarga sederhana, yang lebih terbiasa mengurus rumah, memasak, dan memastikan semua kebutuhan suami terpenuhi. Namun ternyata, kesederhanaan itu justru menjadi alasan baginya untuk menjauh. Aku masih ingat betul bagaimana perubahan itu terjadi. Dharma dulu adalah sosok lelaki yang penuh perhatian. Ia tidak pernah lupa membelikan aku oleh-oleh kecil setiap kali pulang kerja. Ia selalu menyempatkan makan malam bersama, meski lelah setelah bekerja. Senyumnya hangat, genggamannya kuat, dan aku merasa aman bersamanya. Namun beberapa bulan terakhir, semua itu menguap entah kemana. Ia pulang semakin larut, sering alasan rapat, lembur, bahkan perjalanan dinas yang mendadak. Aku masih mencoba percaya, mencoba menanamkan pengertian dalam hati. Tapi tanda-tanda kebohongan semakin jelas. Pernah suatu malam, saat aku memberanikan diri membuka ponselnya, hatiku seperti diremukan. Ada pesan-pesan manis dari seorang wanita bernama Maya, sekretarisnya. Kata-katanya penuh rayuan, emoji hati, bahkan foto-foto dirinya dengan pakaian ketat, tersenyum genit. Aku sempat berusaha mengelak. Mungkin hanya bercanda, mungkin hanya gurauan kantor. Tapi hati kecilku tahu, ini bukan gurauan. Ini perselingkuhan. Aku menunggu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Malam itu, Dharma pulang dengan wajah sumringah, memakai parfum yang asing, dan kemeja barunya rapi sekali. Aku mencoba menahan emosi. "Mas," kataku pelan, mencoba tetap tenang. "Iya, kenapa?" jawabnya singkat, tanpa menoleh, sibuk membuka laptop. Aku menarik napas panjang. "Aku lihat pesan-pesan dari sekretarismu, dari Maya. Apa benar kamu ada hubungan sama dia?" Sekejap, suasana hening. Jari-jarinya yang mengetik berhenti. Ia menutup laptopnya, lalu menatapku dengan mata tajam. Bukan rasa bersalah yang kutemukan, tapi kemarahan. "Kenapa kamu buka ponselku tanpa izin?" katanya dengan nada meninggi. "Mas, aku cuma ingin penjelasan. Kamu tahu kan, ini salah. Aku istrimu." "Rani, jangan lebay. Kamu itu terlalu curiga. Maya itu cuma teman kerja, paham?" Aku ingin percaya, tapi nadanya yang defensif membuat hatiku semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan. Sejak malam itu, sikap Dharma semakin berubah. Ia jarang menatap mataku, apalagi berbicara hangat seperti dulu. Ia lebih sering bermain ponsel, tersenyum sendiri, atau keluar rumah dengan alasan rapat mendadak. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika aku mencoba membicarakan rumah tangga kami lagi. "Mas, kenapa kamu berubah? Apa aku ada salah? Kalau aku kurang cantik, aku bisa belajar berdandan. Kalau aku kurang pintar, aku bisa memperbaiki diri. Tapi jangan seperti ini, Mas," kataku dengan suara bergetar. Dharma menatapku, lalu menghela napas panjang. "Rani, kamu nggak pernah ngerti ya? Aku capek sama kamu. Kamu itu kampungan, nggak bisa diajak tampil di depan orang. Aku supervisor, aku butuh istri yang bisa mendampingi aku di acara kantor, yang bisa bikin aku bangga." Aku terdiam, rasanya dunia runtuh menimpa kepalaku. "Kamu lihat dirimu, Rani. Kamu nggak tahu cara dandan, pakai baju seadanya, nggak modis. Sementara Maya, dia cantik, modis, percaya diri. Dia pantas ada di sampingku. Bukan kamu." Air mataku jatuh. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk berkali-kali. "Jadi, kamu memilih dia?" tanyaku lirih. Dharma menoleh dingin. "Ya, aku lebih pantas sama dia daripada sama kamu." Beberapa hari kemudian, tanpa rasa bersalah sedikit pun, Dharma malah membawaku ke sebuah acara kantor.
Di sana, untuk pertama kalinya aku bertemu langsung dengan Maya. Dia memang cantik, aku akui itu. Tubuhnya semampai, kulit putih terawat, pakaian mahal dengan aksesori berkilauan. Senyumannya angkuh, matanya menatapku dari atas ke bawah seolah aku hanyalah debu. "Oh, ini istrimu, Mas Dharma?" tanyanya dengan nada meremehkan. "Iya, ini Rani," jawab Dharma singkat. Maya tersenyum sinis. "Senang ketemu, Mbak." Mas Dharma sering cerita tentang Mbak, katanya orangnya sederhana bang. Sekarang aku lihat langsung. Aku bisa merasakan tatapan para tamu lain yang ikut membanding-bandingkan. Aku menahan air mata, berusaha tetap tegak meski hatiku remuk. Sejak saat itu, Maya semakin sering muncul. Ia dengan bangga memamerkan kedekatannya dengan Dharma, bahkan di depan mataku. Ia mengirim hadiah untuk Dharma, ikut rapat larut malam, bahkan berani menantangku secara terang-terangan. Aku mencoba bertahan. Aku masih berharap Dharma sadar dan kembali ke rumah. Tapi harapan itu mati ketika suatu malam ia pulang dengan satu kalimat tegas. "Rani, aku ingin kita cerai." Aku menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksudmu, Mas? Cerai? Iya. Aku ingin menikah dengan Maya. Dia lebih cocok buat aku. Tangisku pecah. "Mas, kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa semua kenangan itu nggak berarti?" "Kenangan nggak bisa bikin aku bahagia, Rani. Aku butuh pasangan yang selevel sama aku. Kamu, terlalu jauh dari itu." Dan begitu saja, perceraian kami diproses. Semua terasa cepat, seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Hari-hari setelah itu adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku kehilangan suami, rumah tangga, dan harga diri. Orang-orang berbisik di belakangku, menyalahkanku karena tidak bisa menjaga suami. Maya semakin menjadi. Ia sering memamerkan kemesraannya dengan Dharma di media sosial. Foto-foto mereka berdua makan malam romantis, liburan, bahkan pamer cincin. Dan yang lebih menyakitkan, ada satu kalimat Maya di salah satu unggahan. "Syukurlah Mas Dharma sekarang sudah sama yang pantas, bukan sama yang kampungan." Aku hanya bisa menatap layar ponselku dengan mata berkaca-kaca. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Namun di titik terendah itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak boleh terus-menerus hancur karena mereka. Aku tidak boleh membiarkan hidupku berakhir hanya karena penghinaan orang lain. Mungkin benar aku sederhana. Mungkin benar aku tidak tahu banyak tentang dunia fashion atau gaya hidup mewah. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga, hati yang kuat. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Aku akan buktikan bahwa hinaan mereka salah. Aku tidak tahu bagaimana caranya saat itu. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak di depan mereka, bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang terhormat. Sejak sidang perceraian selesai, hidupku seakan kehilangan warna. Aku, Rani, kembali ke rumah orang tuaku dengan hati hancur berkeping-keping. Rasanya seperti gagal total sebagai seorang istri. Di kamar kecilku, yang pernah kukosongkan bertahun-tahun lalu saat menikah, aku kini duduk termenung, menatap langit-langit dengan mata kosong. Air mata seolah tak pernah kering. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan kosong. Tidak ada lagi suara Dharma yang dulu membangunkanku, tidak ada lagi sarapan bersama, tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa hanyalah bayangan pengkhianatan. Aku teringat jelas kata-katanya. "Kamu kampungan, Rani. Kamu nggak pantas dampingi aku. Maya lebih cocok buat aku." Kalimat itu terus terngiang-ngiang, menusuk telinga, menghantam hatiku. Luka itu semakin dalam ketika tetangga dan orang-orang sekitar ikut menyalahkan. Kasihannya, Rani, ditinggal suami karena nggak bisa ngikutin gaya hidup. Ya wajar aja, suaminya supervisor, istrinya nggak bisa tampil. Siapa yang betah? Kalau aku sih, nggak bakal lepasin suami kayak itu. Gimana sih dia menjaga rumah tangganya? Aku pura-pura tidak mendengar, tapi telingaku panas. Aku berjalan menunduk setiap kali keluar rumah. Seolah-olah aku adalah perempuan gagal, bahan gosip, bahan tawa.
Lebih menyakitkan lagi ketika aku tanpa sengaja melihat unggahan Maya di media sosial. Foto mesranya dengan Dharma, caption yang menohok, bahkan sindiran halus untukku. Akhirnya Mas Dharma bersama yang selevel. Saling melengkapi, saling membanggakan. Bukan lagi sama yang gak nyambung. Tanganku gemetar saat membaca itu. Aku ingin berteriak, tapi hanya air mata yang mengalir. Bulan-bulan pertama setelah perceraian adalah neraka bagiku. Aku hampir tidak keluar kamar. Nafsu makan hilang. Berat badanku turun drastis. Aku jarang bercermin, karena setiap kali menatap wajahku, aku hanya melihat perempuan kampungan, seperti yang disebut mantan suamiku. Ibuku sering mengetuk pintu kamarku, membawakan makanan. "Rani, makanlah nak. Jangan begini terus. Hidupmu masih panjang." Aku hanya menggeleng pelan. Bu, aku ini apa? Aku sudah ditinggalkan, dihina, dipermalukan. Untuk apa aku hidup? Ibuku menangis, memelukku erat. Kamu masih punya kami, Rani. Kamu masih berharga. Jangan biarkan mereka menang. Jangan biarkan hidupmu hancur gara-gara pengkhianatan. Tapi kata-kata itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Aku terlalu sakit untuk menerima. Suatu malam, aku terbangun. Aku bermimpi buruk. Dharma dan Maya tertawa di hadapanku, menertawakan penampilanku, lalu mendorongku ke jurang. Aku terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Aku duduk di tepi ranjang, memandang wajahku di cermin kecil. Rambutku kusut, wajahku pucat, mataku sayu. Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Saat itu aku sadar, kalau aku terus seperti ini, aku akan mati pelan-pelan. Aku akan benar-benar membiarkan mereka menang. Aku teringat kembali ucapan ibuku, jangan biarkan mereka menang. Kata-kata itu menusuk, tapi sekaligus menyadarkanku. Aku tidak bisa terus mengasihani diri sendiri. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan, bukan kepada mereka saja, tapi kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar hinaan, kampungan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri keluar kamar. Ibuku terkejut melihatku. Bu, aku mau coba berubah, kataku pelan. Aku mulai dengan hal sederhana, merapikan rambut, mencuci wajah, memakai pakaian yang lebih rapi. Aku membuka kembali buku-buku lama yang dulu sering kubaca tentang keterampilan perempuan, juga artikel-artikel tentang fashion dan kepercayaan diri. Aku mulai rutin berolahraga ringan, jogging kecil di sekitar rumah. Awalnya berat, tapi perlahan tubuhku terasa segar. Aku juga mencoba memperbaiki pola makan. Perlahan, kulitku yang kusam mulai terlihat sehat kembali. Aku belajar berdandan dari YouTube, membaca majalah, dan kadang-kadang diam-diam pergi ke salon untuk berkonsultasi. Rasanya aneh, karena dulu aku sama sekali tidak peduli dengan itu. Tapi setiap kali aku melihat perubahan kecil pada diriku, hatiku merasa hangat. Tidak cukup hanya penampilan, aku juga ingin meningkatkan kualitas diriku. Aku mendaftarkan diri ke kursus bahasa Inggris singkat, sesuatu yang dulu tidak pernah sempat kulakukan karena sibuk mengurus rumah tangga. Aku juga mengikuti seminar-seminar online tentang kewirausahaan, karena aku tidak ingin selamanya bergantung pada orang lain. Semakin banyak aku belajar, semakin aku merasa percaya diri. Malam-malamku tidak lagi dipenuhi tangis, tapi diisi dengan buku, catatan, dan rencana. Aku mulai menemukan kembali jati diriku yang hilang. Suatu sore, ketika aku menghadiri sebuah seminar bisnis kecil di hotel kota, aku bertemu dengan seorang pria. Penampilannya berwibawa, dengan jas rapi dan senyum hangat. Ia memperkenalkan diri sebagai Arka. "Nama saya Arka. Senang berkenalan," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku sempat ragu, tapi kemudian menjabat tangannya. "Saya Rani." Kami duduk bersebelahan dalam seminar itu. Awalnya hanya mengobrol singkat, tapi ternyata obrolan kami nyambung. Arka orang yang cerdas, humoris, tapi juga sopan. Ada aura yang membuatku merasa nyaman. Setelah acara selesai, ia menawariku untuk sekadar minum kopi di lobi hotel. Aku hampir menolak karena takut orang salah paham. Tapi ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku percaya. Percakapan kami berlanjut. Dari sekadar topik bisnis, beralih ke kehidupan pribadi.
Aku menceritakan sedikit tentang diriku, tentu tidak semua. Aku hanya bilang aku baru saja melewati masa sulit. Arka menatapku dengan serius. Saya percaya, setiap luka ada alasannya. Tapi luka juga bisa jadi kekuatan kalau kita mau belajar dari situ. Kalimat itu membuatku terdiam. Entah mengapa, aku merasa tersentuh. Hari-hari berikutnya, kami sering bertemu lagi. Arka ternyata seorang CEO perusahaan besar. Ia sukses, berwibawa, tapi tidak sombong. Yang paling membuatku terkesan, ia selalu menghargai diriku apa adanya. Ia tidak menilai dari penampilan, tapi dari isi pembicaraan dan kepribadianku. Perlahan, aku mulai membuka hati. Beberapa bulan berjalan, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi menjadi Rani yang murung dan terpuruk. Kini aku lebih percaya diri, lebih berkelas, lebih anggun. Penampilanku pun jauh berbeda. Rambutku tertata, kulitku terawat, cara berpakaian lebih modern dan elegan. Orang-orang yang dulu mencibir kini terkejut setiap kali melihatku. Mereka berbisik, "Itu Rani? Beneran dia? Kok sekarang cantik banget?" Aku hanya tersenyum, tanpa perlu menjelaskan apapun. Kabar pernikahan. Suatu sore, aku sedang duduk bersama Arka di sebuah kafe mewah. Tiba-tiba, salah satu temanku mengirim pesan. "Ran, kamu tahu nggak? Dharma mau menikah sama Maya bulan depan. Undangannya sudah tersebar." Aku terdiam, lalu menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ada getir, tapi juga semacam api yang menyala dalam diriku. Arka yang duduk di depanku memperhatikan ekspresiku. "Ada apa, Rani?" Aku menghela napas panjang. Mantan suamiku, dia akan menikah dengan perempuan yang dulu merebutnya dariku. Arka menatapku lekat-lekat. "Dan kamu ingin datang?" Aku menatap matanya, lalu tersenyum tipis. "Ya, aku ingin datang. Aku ingin mereka lihat siapa aku sekarang. Aku ingin mereka tahu, mereka salah menilaku. Aku bukan lagi Rani yang dulu." Sejak hari itu, aku semakin bersemangat mempersiapkan diri. Aku tahu, pesta pernikahan itu akan menjadi panggung terbesar untukku membuktikan diri. Aku tidak akan datang sebagai tamu biasa. Aku akan datang sebagai perempuan yang baru, yang jauh lebih kuat, lebih anggun, dan lebih berkelas. Dan yang lebih penting, aku akan datang bergandengan dengan Arka, pria luar biasa yang kini mengisi hidupku. Aku bisa membayangkan wajah Dharma dan Maya saat melihatku nanti. Mereka pasti tidak akan percaya. Mereka pasti akan kaget, malu, dan mungkin menyesal. Tapi itu bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Aku, Rani, tidak lagi perempuan kampungan yang mereka hina. Aku adalah perempuan baru. Hari-hari bersama Arka semakin sering mengisi waktuku. Sejak pertama kali kami bertemu di seminar bisnis, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena statusnya sebagai CEO, tapi karena caranya memperlakukan aku. Tidak ada nada meremehkan, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada kata-kata yang membuatku merasa kecil. Ia mendengarkan setiap ceritaku dengan sabar. Saat aku berbicara tentang kegagalanku di masa lalu, ia tidak menertawakan atau menyalahkan. Ia justru berkata, "Rani, kegagalan bukan akhir. Itu cuma tanda bahwa kamu punya kesempatan untuk memulai lagi dengan cara yang lebih baik." Kalimat itu selalu terngiang dalam benakku. Setiap kali Arka mengajakku bertemu, aku merasa ada energi baru. Kadang kami hanya makan malam sederhana, kadang hanya berjalan di taman kota, atau sekadar duduk di kafe sambil membicarakan banyak hal. Aku masih sering canggung. Bagaimana tidak? Aku hanyalah perempuan yang dulu dihina mantan suami karena kampungan. Sementara Arka, dia pria sukses, tampan, elegan, pemilik perusahaan besar. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Arka, kamu nggak malu jalan sama aku? Aku ini siapa sih? Aku cuma perempuan biasa, mantan istri seorang supervisor. Aku nggak secantik, semodis perempuan-perempuan lain di sekitar kamu." Arka menatapku dengan lembut, lalu tersenyum. "Rani, justru karena kamu berbeda, aku tertarik. Kamu punya hati yang tulus, itu yang membuatmu lebih indah daripada sekadar wajah cantik."
Aku terdiam, mataku panas. Kata-kata itu begitu menyentuh, berbeda jauh dengan penghinaan yang selalu kudengar dari Dharma dulu. Arka bukan hanya memberi kata-kata manis. Ia benar-benar mendukungku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kalau kamu suka belajar, teruskan. Jangan berhenti. Dunia ini luas, banyak yang bisa kamu pelajari, katanya suatu kali. Ia bahkan mendaftarkanku pada kursus pengembangan diri, membantuku menemukan hobi baru, dan mengenalkanku pada komunitas perempuan profesional. Setiap kali aku ragu, ia ada di sana. Saat aku merasa minder menghadiri acara bisnis, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Tenang, kamu tidak sendiri. Aku di sini." Perlahan, rasa percaya diriku tumbuh semakin besar. Aku mulai berani tampil di depan orang, berbicara dengan tegas, dan menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Bukan hanya aku yang menyadari perubahan ini. Orang-orang di sekitarku pun melihatnya. Suatu kali aku menghadiri reuni SMA. Teman-temanku melongo saat aku datang. Aku yang dulu selalu tampil sederhana kini hadir dengan gaun elegan, rambut terurai indah, dan gaya bicara yang lebih percaya diri. "Ran, kamu beneran? Kok sekarang berubah banget? Anggun banget, cantik banget." Aku hanya tersenyum. "Terima kasih. Aku cuma belajar jadi diriku sendiri." Malam itu aku pulang dengan hati lega. Dulu aku sering dibanding-bandingkan, sekarang aku bisa menunjukkan bahwa aku juga punya nilai. Hubunganku dengan Arka semakin dekat. Namun, ada sesuatu yang terus menghantui masa laluku. Aku takut Arka akan menjauh jika tahu betapa hancurnya diriku dulu. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemennya yang mewah, aku memberanikan diri berkata, "Arka, aku harus jujur. Aku sudah pernah menikah. Mantan suamiku meninggalkanku demi sekretarisnya. Dia bilang aku kampungan, jelek, nggak pantas mendampinginya. Itulah sebabnya aku sempat terpuruk." Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku takut ia akan memandangku berbeda. Tapi Arka tidak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Rani, masa lalumu bukan kelemahan. Itu bagian dari perjalananmu. Aku tidak peduli siapa mantanmu atau apa yang dia katakan. Bagiku, kamu adalah Rani yang sekarang. Perempuan yang kuat, anggun, dan berharga." Aku menatapnya, "Teresa, kamu benar-benar nggak jijik sama aku?" Arka tersenyum. "Bagaimana bisa aku jijik pada seseorang yang begitu tulus? Justru aku semakin kagum padamu." Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dihargai. Hari-hari bersama Arka semakin hangat. Ia sering menjemputku dengan mobil mewahnya, membawaku ke tempat-tempat indah, memperlihatkan dunia baru yang dulu tak pernah kusentuh. Tapi semua itu bukan sekadar materi. Yang paling membuatku jatuh hati adalah caranya memperlakukan aku. Ia selalu memperkenalkan aku pada kolega dan teman-temannya dengan bangga. "Ini Rani, wanita yang spesial dalam hidup saya." Tidak ada rasa malu, tidak ada keraguan. Ia benar-benar bangga memiliki aku di sisinya. Aku sering berpikir, bagaimana mungkin aku dulu rela diperlakukan hina oleh Dharma? Bagaimana mungkin aku bertahan dengan seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaanku? Kini aku tahu, aku berhak dicintai dengan cara yang lebih indah. Suatu sore, aku sedang duduk bersama Arka di ruang kerjanya. Ia sedang membaca dokumen, sementara aku sibuk dengan laptop. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu temanku. "Ran, kamu tahu nggak? Dharma dan Maya akan menikah bulan depan. Undangannya sudah beredar." Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Aku menunjukkan pesan itu pada Arka. Ia membaca, lalu menatapku. "Bagaimana perasaanmu?" Aku menarik napas panjang. Aku campur aduk. Ada sakit, tapi juga semacam api dalam diriku. Aku ingin datang. Aku ingin mereka lihat aku yang sekarang. Aku ingin mereka tahu, mereka salah menilaiku. Arka tersenyum tipis. "Kalau kamu ingin datang, aku akan menemanimu. Kita datang bersama." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin? Itu mungkin akan jadi situasi yang tidak nyaman."
Ia menggenggam tanganku. Aku yakin. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu menghadapi masa lalu sendirian. Sejak itu, aku semakin fokus mempersiapkan diri. Aku mengikuti kelas public speaking, belajar cara berjalan dengan anggun, cara berinteraksi dengan orang berkelas. Arka bahkan menyewa personal stylist untuk membantuku menemukan gaya berpakaian yang sesuai dengan karakternya. Awalnya aku merasa canggung, tapi setiap kali aku ragu, Arka ada di sana. Jangan takut terlihat berbeda. Kamu memang berbeda. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Perlahan, aku tidak hanya tampil anggun, tapi juga benar-benar merasakannya dari dalam. Aku tidak lagi minder. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku mulai percaya bahwa aku pantas dihormati. Beberapa minggu sebelum pesta pernikahan Dharma dan Maya, Arka memberikan kejutan. Sebuah kotak kecil dengan perhiasan indah di dalamnya. Rani, ini bukan sekadar perhiasan. Ini simbol kebangkitanmu. Setiap kali kamu memakainya, ingatlah bahwa kamu bukan lagi perempuan yang mereka hina. Kamu perempuan berkelas yang layak dihargai. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Arka. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Hari-hari menjelang pernikahan itu, aku semakin mantap. Aku tidak akan datang untuk menangis atau memohon. Aku akan datang dengan kepala tegak, bergandengan dengan pria yang jauh lebih berkelas, menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku membayangkan wajah Dharma saat melihatku nanti. Ia pasti akan melongo. Dan Maya, perempuan yang dulu selalu meremehkanku, pasti akan merasa terbanting. Aku tidak sabar menunggu hari itu tiba. Hari itu, kalender di meja belajarku terasa seperti jam pasir yang terus menipis. Semakin dekat ke tanggal pernikahan Dharma dan Maya, semakin kuat tekadku. Aku tidak akan datang sebagai perempuan biasa. Aku akan datang sebagai sosok yang baru, anggun, berkelas, dan penuh percaya diri. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin. Aku menatap pantulan diriku, bukan lagi dengan mata yang penuh keraguan, tapi dengan pandangan tajam penuh semangat. Aku harus tunjukkan siapa Rani sekarang, bisikku pada diri sendiri. Arka selalu berada di sisiku. Ia menatapku dengan bangga setiap kali aku menceritakan rencanaku. Kalau itu yang kamu mau, aku akan mendukungmu sepenuhnya, katanya sambil menggenggam tanganku. Perubahan tidak hanya soal pakaian atau riasan. Aku tahu, keanggunan sejati muncul dari dalam diri. Karena itu aku berlatih keras. Aku mengambil kursus singkat tentang etiquette, bagaimana cara duduk yang benar, cara berjalan yang anggun, cara berinteraksi di acara formal. Aku berlatih public speaking, belajar mengendalikan nada suara agar terdengar tegas tapi lembut. Setiap langkah kecil terasa penting. Aku ingin saat memasuki ruangan nanti, semua mata tertuju padaku. Bukan karena aku memaksa, tapi karena auraku memancar. Hari Sabtu itu, Arka membawaku ke butik desainer ternama di pusat kota. Rak-rak penuh gaun elegan berjajar, semuanya berkilau. Aku hampir merasa kecil melihat kemewahan itu, tapi Arka menggenggam tanganku erat. Rani, jangan minder. Kamu berhak memilih apapun di sini, katanya. Seorang desainer menghampiri. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Arka menjawab singkat, kami mencari gaun terbaik untuk pesta pernikahan. Aku mencoba beberapa gaun. Ada yang berkilau penuh payet, ada yang anggun dengan potongan simpel, ada pula yang dramatis dengan ekor panjang. Saat aku mengenakan gaun satin biru tua dengan potongan bahu terbuka, desainer itu menatapku takjub. Inilah gaunmu. Elegan, berkelas, dan memancarkan kepercayaan diri, katanya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa cantik. Bukan sekadar cantik karena pakaian, tapi karena aku mulai percaya bahwa aku pantas. Arka tersenyum puas. Kamu terlihat luar biasa, Rani. Aku tidak sabar melihat wajah orang-orang saat kamu masuk ke pesta itu. Beberapa hari kemudian, Arka memberiku kejutan lagi. Sebuah kotak perhiasan beludru berwarna hitam. Saat kubuka, di dalamnya ada kalung berlian sederhana namun sangat anggun. Kalung ini untukmu, kata Arka. Aku ingin saat kamu memakainya, kamu ingat bahwa kamu bukan lagi perempuan yang mereka hina. Kamu sudah bangkit. Kamu pemenang.
Air mataku menetes. Aku memeluknya erat. Terima kasih, Arka. Kamu membuatku percaya lagi pada diriku sendiri. Aku tahu, menghadiri pesta itu bukan hanya soal penampilan. Aku akan berhadapan langsung dengan masa lalu, Dharma dan Maya. Mereka pasti akan mencoba meremehkanku lagi. Karena itu aku melatih mental. Aku berdiri di depan cermin setiap malam, melatih kalimat-kalimat yang mungkin akan kukatakan. Aku membayangkan Maya dengan senyum sinisnya, membayangkan Dharma dengan tatapan merendahkannya. Aku bukan lagi Rani yang dulu, kataku pada pantulan cermin. Kalian tidak berhak menghinaku lagi. Latihan itu membuatku lebih siap. Aku tidak lagi takut, malah justru menantikan momen itu. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, aku menatap Arka dengan rasa syukur. Arka, kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terpuruk sekarang. Ia tersenyum lembut. Tidak, Rani. Kamu yang memilih untuk bangkit. Aku hanya mendampingi. Semua perubahan ini datang dari dirimu sendiri. Aku terdiam, merasakan hangatnya kata-kata itu. Cinta yang tumbuh di antara kami semakin nyata. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya seseorang yang percaya padaku sepenuhnya. Seminggu sebelum hari pernikahan, Arka memanggilku ke garasi rumahnya. Di sana terparkir sebuah mobil hitam mewah yang berkilau. Mobil ini yang akan mengantar kita nanti, katanya. Aku melongo. Arka, perlu sampai begini? Ia tersenyum. Kamu ingin mereka kaget, kan? Kamu ingin menunjukkan siapa kamu sekarang? Maka biarlah kita lakukan dengan cara yang tepat. Ia juga menambahkan, akan ada beberapa pengawal yang ikut mendampingi. Semua itu bukan untuk pamer, tapi untuk memberi kesan bahwa aku datang dengan penuh wibawa. Aku hanya bisa mengangguk, hatiku berdebar-debar. Menjelang hari H, aku sempat kembali dihantui mimpi buruk. Aku bermimpi Maya berdiri di depanku dengan gaun pengantin mewah, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Kamu tetap kampungan, Rani. Kamu nggak akan pernah selevel sama aku." Aku terbangun dengan keringat dingin. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku justru tersenyum. Kita lihat nanti, Maya. Kita lihat siapa yang kampungan dan siapa yang berkelas. Mimpi itu justru menjadi bahan bakar semangatku. H1 pesta pernikahan. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun yang sudah disesuaikan pas di tubuhku. Rambutku ditata oleh penata rambut profesional. Wajahku dirias dengan riasan natural elegan, tidak berlebihan tapi memancarkan keanggunan. Aku memandang diriku sendiri. Inilah aku sekarang. Aku siap. Arka masuk ke ruangan, memakai jas hitam yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Ia menatapku lama, lalu tersenyum bangga. Rani, kamu luar biasa. Besok mereka akan melihat siapa yang sebenarnya tidak pantas. Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Besok, aku akan berdiri di depan mereka dengan kepala tegak. Aku tidak datang untuk merayu mereka, aku datang untuk membuktikan bahwa mereka salah besar. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme. Semua persiapan sudah matang. Gaun, perhiasan, mobil, pengawal, bahkan rencana mental. Aku menutup mata dan membayangkan pesta itu. Musik, tamu undangan, Maya dengan gaun putihnya, Dharma dengan senyum bangganya. Lalu aku masuk, bergandengan dengan Arka. Semua mata beralih padaku. Wajah mereka berubah, dari sombong menjadi terkejut. Aku tersenyum dalam hati. Besok, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Matahari pagi menembus tirai kamarku dengan cahaya hangat. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Hari di mana aku akan kembali berdiri di hadapan orang-orang yang pernah meremehkanku, bukan sebagai Rani yang dulu, melainkan sebagai perempuan yang telah bangkit dengan keanggunan dan harga diri. Aku bangun lebih awal, jantungku berdebar kencang. Di meja rias, gaun satin biru tua itu sudah tergantung, berkilau terkena cahaya matahari. Aku menyentuh kainnya pelan. Hari ini, kamu akan menjadi saksi kebangkitanku, bisikku. Arka masuk dengan senyum tenang. Pagi, cantik. Siap? Aku mengangguk. Lebih dari siap. Tim penata rias profesional yang disewa Arka datang sejak pagi.
Rambutku ditata dalam updo elegan, beberapa helai rambut dibiarkan jatuh lembut di sisi wajah. Riasan wajahku tidak menor, melainkan natural glam, mewah tapi tetap anggun. Kalung berlian pemberian Arka melingkar indah di leherku, seolah menjadi simbol keberanian. Aku mengenakan gaun biru tua dengan potongan bahu terbuka, memperlihatkan lekuk tubuhku yang anggun. Saat aku selesai berdandan, aku berdiri di depan cermin. Jujur, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bukan karena aku berubah menjadi orang lain, tapi karena akhirnya aku melihat versi terbaik dari diriku. Arka masuk setelah aku selesai. Ia mengenakan setelan jas hitam dengan dasi biru senada dengan gaunku. Ia menatapku dengan mata yang berbinar. Rani, kamu benar-benar membuatku bangga. Kamu terlihat seperti seorang ratu. Aku tersenyum malu-malu, tapi di dalam hati aku merasa kuat. Dan kamu rajanya. Sebuah mobil mewah hitam mengilap menunggu di depan rumah. Beberapa pengawal berdiri tegak, membuka pintu untuk kami. Saat aku melangkah keluar, aku bisa merasakan tatapan kagum bahkan dari para tetangga yang tidak sengaja melihat. Kami duduk di kursi belakang mobil, bergandengan tangan. Sepanjang perjalanan, Arka menatapku dengan senyum menenangkan. Apapun yang terjadi nanti, aku ada di sampingmu. Aku mengangguk. Aku tahu, Arka. Terima kasih. Jalanan terasa panjang, tapi hatiku penuh antusiasme. Setiap menit semakin mendekatkan aku pada momen yang selama ini kubayangkan. Gedung pernikahan itu megah, penuh bunga, lampu kristal, dan karpet merah. Para tamu sudah ramai berdatangan. Maya tampil dengan gaun pengantin putih panjang, wajahnya dihiasi senyum penuh kemenangan. Dharma berdiri di sampingnya, tampak bangga dengan pengantin barunya. Aku tahu, di balik semua itu, mereka merasa sudah menang. Mereka yakin aku akan bersembunyi, terpuruk, tidak berani muncul. Tapi hari ini aku akan membalikkan semuanya. Saat mobil kami berhenti di depan gedung, para tamu yang berada di luar langsung terperangah. Pengawal membuka pintu, dan aku melangkah keluar dengan elegan, menggandeng Arka. Kamera-kamera tamu undangan spontan beralih padaku. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu, Rani. Ya Tuhan, dia berubah banget. Cantik sekali, siapa pria yang bersamanya? Pacarnya CEO, katanya. Aku bisa merasakan aura kagum yang memenuhi udara. Aku berjalan di atas karpet merah, setiap langkahku anggun dan penuh percaya diri. Arka menggenggam tanganku erat, seolah menegaskan bahwa aku tidak sendirian. Begitu aku masuk ke dalam ruangan, aku langsung bisa melihat wajah Dharma dan Maya di pelaminan. Wajah mereka yang tadinya penuh percaya diri mendadak kaku. Maya menatapku dengan mulut sedikit terbuka, matanya melebar tak percaya. Dharma bahkan sampai hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Aku tersenyum kecil, bukan senyum sinis, tapi senyum percaya diri. Tatapanku mengatakan, kalian kira aku kampungan? Lihat aku sekarang. Maya berusaha cepat-cepat menutup rasa kagetnya dengan tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat jelas bagaimana tangannya menggenggam gaun pengantinnya erat, seolah menahan emosi. Di sekelilingku, para tamu sibuk berbisik. Itu mantan istrinya Dharma, kan? Astaga, sekarang cantik banget. Lebih elegan daripada pengantinnya malah. Pria yang bersamanya itu, bukannya CEO perusahaan Dharma Kerja. Kalau benar, berarti mantannya sekarang jauh lebih tinggi levelnya. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi bisikan itu adalah musik manis di telingaku. Setiap kata mereka seperti penghapus luka lama. Saat giliranku menyalami pengantin tiba, aku menggenggam tangan Arka erat. Kami melangkah ke depan. Semua mata tertuju pada kami. Aku menatap Dharma terlebih dahulu. Senyumku tenang. Selamat, Dharma. Semoga pernikahanmu bahagia. Dharma menelan ludah, matanya tidak bisa lepas dari penampilanku. Rani, kamu. Aku tidak memberinya kesempatan. Aku menoleh ke Maya. Dan kamu, Maya, semoga bisa menjaga apa yang dulu kamu ambil dengan cara yang tidak terhormat. Senyumku tetap manis, tapi kata-kataku menusuk. Maya pura-pura tersenyum, tapi aku bisa melihat bagaimana wajahnya memerah. Terima kasih, Rani, jawabnya kaku.
Arka kemudian menjabat tangan Dharma dengan tenang. Selamat juga, Dharma. Tapi saya harap kamu tetap fokus, karena banyak hal bisa berubah setelah hari ini. Dharma menatap Arka dengan wajah bingung bercampur gugup. Ia jelas tahu siapa Arka sebenarnya, CEO besar yang memegang kendali penuh atas karirnya. Kami duduk di kursi tamu VIP yang memang sudah disediakan panitia. Dari sana, aku bisa melihat bagaimana Maya terus-menerus melirik ke arahku, wajahnya tidak tenang. Gaun putihnya yang tadinya tampak mewah kini terlihat berlebihan dibanding gaun biru anggunku. Beberapa tamu bahkan terang-terangan lebih sering datang menyapaku dibanding mereka. Rani, kamu terlihat luar biasa, kata salah seorang kenalan lama. Aku tidak menyangka kamu bisa berubah seperti ini. Aku hanya tersenyum. Terima kasih. Hidup selalu memberi kesempatan kedua untuk kita, asal kita mau berusaha. Kalimat sederhana itu membuat Maya semakin gelisah. Aku bisa melihat jelas bagaimana pesta yang seharusnya jadi momen kebahagiaan mereka berubah menjadi penuh kegelisahan. Wajah Dharma pucat, senyum Maya kaku. Bahkan beberapa tamu mulai membanding-bandingkan penampilanku dengan pengantin perempuan. Harusnya yang di pelaminan itu Rani, bukan Maya. Setuju? Aura Rani lebih pantas jadi nyonya supervisor, malah sekarang dampingi CEO besar. Bisikan itu terdengar jelas. Maya mencoba tersenyum ke arah tamu, tapi aku tahu hatinya terbakar. Aku menatap mereka sekali lagi dari kejauhan. Tidak dengan kebencian, tapi dengan kemenangan. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu berbuat kasar. Cukup dengan kehadiranku, cukup dengan keanggunanku, mereka sudah kalah telak. Arka meraih tanganku, mengelus pelan. Kamu berhasil, Rani. Mereka tidak bisa lagi meremehkanmu. Aku mengangguk pelan. Ini baru permulaan, Arka. Aku masih punya sesuatu untuk mereka. Musik pesta masih mengalun, para tamu masih berusaha menjaga suasana tetap meriah, tapi aku bisa merasakan atmosfernya sudah berbeda. Sejak aku datang bergandengan dengan Arka, pesta ini tidak lagi tentang Dharma dan Maya. Semua mata lebih banyak mengarah kepadaku. Aku bisa melihat jelas bagaimana Maya berkali-kali merapikan gaunnya, tersenyum kaku, dan berusaha menjaga gengsi. Dharma, di sisi lain, berkali-kali melirik ke arahku, seolah masih tidak percaya dengan transformasiku. Arka berbisik pelan di telingaku. Kalau kamu mau bicara, sekarang saatnya. Semua mata sudah menunggu. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. Aku berdiri dari kursi VIP-ku. Gaunku bergelombang anggun mengikuti langkahku. Semua tamu menoleh ke arahku, hening, seolah menanti apa yang akan kulakukan. Aku melangkah menuju pelaminan dengan tenang, Arka tetap di sisiku. Saat aku berdiri tepat di depan Dharma dan Maya, aku menatap mereka dengan tatapan tajam tapi tetap tersenyum. Bolehkah aku bicara sebentar? Suaraku terdengar lembut, tapi tegas. MC acara sempat kebingungan, tapi karena suasana sudah terlalu terfokus padaku, ia hanya bisa mengangguk. Silakan, Mbak Rani. Maya menegang. Apa maksudmu, Rani? Aku tersenyum tipis. Tenang saja, Maya. Aku hanya ingin memberi ucapan khusus untuk kalian berdua. Aku menatap Dharma terlebih dahulu. Dharma, mantan suamiku. Aku masih ingat jelas saat kamu berkata aku terlalu kampungan, terlalu jelek, tidak pantas mendampingimu yang seorang supervisor. Kamu bilang Maya lebih cantik, lebih modis, lebih pantas. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Beberapa bahkan langsung menatap Dharma dengan ekspresi heran. Aku melanjutkan, kali ini menatap Maya. Dan kamu, Maya, kamu selalu tersenyum sinis di depanku, memamerkan penampilanmu, membuatku merasa seolah aku bukan apa-apa. Kamu berhasil merebut suamiku, dan kamu bangga sekali dengan itu, bukan? Maya mulai gusar. Rani, ini bukan tempatnya. Aku mengangkat tanganku pelan, menghentikan ucapannya. Oh, justru ini tempat yang tepat. Karena semua orang yang kalian undang hari ini berhak tahu siapa kalian sebenarnya. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membuka luka lama. Dulu, saat aku masih menjadi istri sah Dharma, aku sering pulang ke rumah dengan hati hancur karena menemukan tanda-tanda perselingkuhan. Aku pernah menemukan pesan mesra dari Maya di ponselmu, Dharma.
Aku pernah melihat kalian berdua masuk ke hotel dengan mataku sendiri. Tapi saat itu, aku hanya diam, karena aku masih mencintaimu dan tidak ingin rumah tangga kita hancur. Para tamu semakin gaduh. Beberapa ada yang menutup mulut karena terkejut, sebagian lain berbisik keras. Tapi ternyata, diamku malah kalian anggap kelemahan. Kalian melanjutkan perselingkuhan itu sampai akhirnya kamu, Dharma, dengan enteng menceraikanku demi menikahi perempuan ini. Dan saat menceraikanku, kamu tidak lupa menghina, kamu kampungan, jelek, tidak pantas mendampingi aku. Aku menatap mereka dengan sorot mata penuh api. Sekarang aku berdiri di sini, ingin bertanya, masihkah kalian menganggap aku kampungan? Seisi ruangan gempar. Beberapa tamu yang dulu mungkin membela Maya kini menatapnya dengan wajah tercengang. Ada yang terang-terangan berkata, astaga, jadi benar mereka selingkuh. Maya mencoba mempertahankan senyum palsunya, tapi wajahnya sudah merah padam. Rani, kamu sengaja mempermalukan aku di hari pernikahanku, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya tajam. Aku tidak mempermalukanmu, Maya. Kamu sendiri yang mempermalukan dirimu dengan caramu merebut suamiku. Aku hanya mengingatkan semua orang tentang kebenaran yang kalian sembunyikan. Dharma mencoba menenangkan keadaan. Rani, hentikan. Kamu tidak tahu diri. Ini hari bahagiaku, jangan ganggu. Aku langsung menatapnya dengan tatapan menusuk. Bahagia? Bahagia dengan cara menyakiti orang lain? Bahagia setelah menghancurkan istri sahmu demi perempuan yang hanya peduli pada harta dan penampilan? Dharma, kamu lupa satu hal, karma itu ada, dan hari ini adalah awal karmamu. Para tamu langsung bersorak kecil, beberapa bahkan bertepuk tangan pelan. Aku tahu, banyak dari mereka sebenarnya tidak menyukai Maya dan Dharma, tapi baru kali ini ada yang berani berbicara lantang. Aku melanjutkan, kamu bilang aku tidak pantas mendampingi supervisor. Sekarang lihat aku. Aku datang bersama Arka, seorang CEO besar. Justru kamulah yang tidak pantas berdiri di sampingku. Maya sudah tidak bisa menahan emosinya. Dasar perempuan murahan. Kamu pikir dengan dandananmu sekarang kamu lebih baik dariku. Aku tersenyum anggun. Murahan? Lucu sekali mendengarnya darimu, Maya. Kamu yang tidur dengan suami orang, kamu yang memamerkan barang-barang mewah hasil menguras gaji Dharma, kamu yang sibuk berpura-pura kaya padahal hanya bergantung pada pria, siapa yang sebenarnya murahan? Sorak-sorai para tamu terdengar lagi. Wajah Maya semakin merah, hampir menangis. Saat itu, Arka melangkah maju, berdiri di sampingku dengan wibawa seorang pemimpin. Suaranya dalam, penuh tekanan. Semua yang dikatakan Rani adalah benar. Dan aku bisa menambahkan satu hal, Dharma adalah karyawan di perusahaanku. Aku sudah lama mendengar kabar miring tentang perilakunya, tapi aku masih menahan diri. Namun, setelah mendengar langsung pengakuan ini di depan banyak orang, aku tidak punya alasan lagi untuk membiarkannya. Dharma langsung pucat pasi. Pak Arka, tolong, ini bukan tempatnya. Arka menatapnya dingin. Tempat atau bukan tempat, kebenaran harus tetap diungkap. Kamu bukan hanya mengkhianati istrimu, tapi juga tidak punya integritas sebagai seorang pria. Mulai saat ini, kamu saya pecat dari perusahaan. Suasana ruangan langsung heboh. Semua tamu terkejut, beberapa bahkan bersorak kagum. Wajah Dharma benar-benar hancur. Ia berlutut di hadapan Arka, memohon-mohon. Pak, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Arka menatapnya tanpa belas kasihan. Kamu sudah membuat pilihanmu sejak lama, Dharma. Dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Maya menjerit. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dharma adalah suamiku sekarang, kami butuh uang. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Uang? Jadi itulah alasanmu selama ini, Maya. Kamu menikahi Dharma bukan karena cinta, tapi karena dompetnya. Sayang sekali, dompet itu sekarang kosong. Tamu-tamu tertawa kecil, ada juga yang menggeleng-gelengkan kepala. Maya menangis histeris, gaun putihnya tampak lusuh oleh air mata. Aku menggenggam tangan Arka. Ayo kita pergi. Aku rasa cukup sampai di sini. Kami berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tegak.
Para tamu berdiri, beberapa bertepuk tangan, sebagian lain menatapku dengan kekaguman. Aku bisa merasakan sorotan mata yang dulu pernah penuh hinaan, kini berubah menjadi penghormatan. Saat aku melangkah melewati karpet merah, aku bisa mendengar tangisan Maya dan rintihan Dharma di belakangku. Pesta yang seharusnya jadi momen bahagia mereka kini berubah menjadi bencana besar. Aku tersenyum tipis. Inilah balasan untuk semua hinaan kalian. Gedung pernikahan itu masih gempar, tapi setelah pengumuman pemecatan dari Arka, suasana berubah jadi aneh. Musik berhenti, MC tak berani bicara, para tamu hanya saling berbisik-bisik. Semua mata bergantian menatapku, lalu ke arah Dharma dan Maya yang kini tampak seperti raja dan ratu tanpa mahkota. Dharma masih berlutut di depan Arka, wajahnya pucat seperti kain lusuh. Maya menangis dengan eyeliner luntur, gaun putihnya ternodai air mata dan keringat. Aku berdiri tegak, Arka di sampingku seperti perisai sekaligus bukti nyata bahwa aku bukan lagi Rani yang mereka hina. Aku menoleh sekali lagi ke arah pengantin itu. Suaraku tenang, tapi setiap katanya seperti belati. Dharma, Maya, dulu kalian pikir aku tidak pantas. Dulu kalian menghinaku, menjatuhkanku, membuatku merasa tak berharga. Tapi lihat sekarang, siapa yang berdiri dengan kepala tegak, dan siapa yang berlutut penuh rasa malu. Aku menatap para tamu. Kalian semua sudah mendengar kebenarannya. Aku bukan datang untuk mengacaukan pesta, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa ditentukan oleh hinaan orang lain. Aku adalah buktinya. Tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa tamu, makin lama makin riuh. Ada yang bersorak, ada yang berdecak kagum. Maya berdiri dengan langkah gontai, menatapku penuh kebencian. Rani, kamu puas sekarang, ya? Kamu sengaja menghancurkan hari paling bahagia dalam hidupku. Aku mendekatinya perlahan, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Hari bahagia? Maya, tidak ada kebahagiaan yang dibangun dari air mata orang lain. Pernikahanmu ini bukanlah awal kebahagiaan, melainkan awal kehancuran. Karena fondasimu penuh kebohongan dan pengkhianatan. Maya terisak keras, tangannya gemetar. Aku lebih cantik darimu, aku lebih modis. Kenapa semua orang sekarang berpihak padamu? Aku tersenyum simpul. Karena kecantikan sejati bukan soal gaun mewah atau tas mahal, Maya. Tapi hati yang tulus dan harga diri yang dijaga. Dan itu hal yang tidak pernah kamu punya. Dharma masih berusaha berdiri. Pak Arka, tolong beri saya kesempatan, saya bisa berubah, saya akan bekerja lebih keras. Arka menatapnya dingin. Kesempatanmu sudah habis, Dharma. Aku tidak butuh karyawan yang tidak bisa menjaga integritas bahkan dalam rumah tangganya sendiri. Jika istri sahmu saja kamu khianati, bagaimana aku bisa percaya padamu di perusahaan? Dharma terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada pemecatan itu sendiri. Aku menambahkan, Dharma, dulu kamu bilang aku tidak pantas mendampingimu karena kamu supervisor. Sekarang bahkan pekerjaan itu pun sudah tidak kamu punya. Sementara aku berdiri di sini, didampingi seorang CEO. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak pantas? Sorak-sorai lagi-lagi terdengar dari para tamu. MC yang tadinya berusaha menenangkan suasana akhirnya menyerah. Sepertinya, acara inti sudah selesai, bapak ibu tamu bisa menikmati hidangan, suaranya terdengar gugup, bahkan ia sendiri tampak ingin cepat-cepat pergi dari ruangan itu. Tamu-tamu tidak lagi peduli pada pesta. Mereka berkerumun, ada yang sibuk merekam dengan ponsel, ada yang terang-terangan menatap hina pada Maya dan Dharma. Kasihannya, baru menikah sudah ketahuan kebusukannya. Pantas saja Dharma sombong, ternyata modalnya selingkuh. Rani benar-benar menampar mereka dengan elegan. Setiap bisikan itu semakin menekan pasangan pengantin. Aku bisa melihat wajah Maya hampir tak kuat menahan malu, sementara Dharma hanya tertunduk tanpa daya. Aku menarik napas panjang, lalu menoleh ke Arka. Aku rasa cukup. Mereka sudah menerima balasannya. Arka mengangguk, menatapku dengan bangga. Kamu luar biasa, Rani. Semua orang di sini jadi saksi bagaimana kamu bangkit. Kami bergandengan tangan, berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah elegan. Pengawal membuka jalan,
tamu-tamu menyingkir, sebagian besar menatapku dengan kagum. Aku bisa mendengar isak tangis Maya yang makin keras di belakang, dan rintihan Dharma yang meminta belas kasihan. Tapi aku tidak menoleh lagi. Begitu kami keluar, udara malam terasa segar. Lampu mobil mewah berkilau, pintu dibukakan oleh pengawal. Aku menoleh sebentar ke belakang, melihat gedung yang tadinya jadi simbol kebanggaan mereka, kini menjadi saksi kehancuran. "Apa kamu puas?" tanya Arka lembut. Aku tersenyum tipis. Aku tidak tahu harus menyebutnya puas atau lega. Yang jelas, aku sudah membuktikan bahwa mereka salah. Dan itu cukup. Arka meraih tanganku, mengecup punggung tanganku dengan lembut. "Kamu memang perempuan yang luar biasa. Aku bangga bisa berada di sisimu." Dalam perjalanan pulang, aku bersandar di bahu Arka. Di satu sisi, hatiku merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun hilang. Tapi di sisi lain, aku juga menyadari satu hal penting. Balas dendam ini bukan hanya tentang mempermalukan mereka, melainkan tentang mengembalikan harga diriku sendiri. Aku teringat masa-masa aku dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Saat itu aku merasa hancur, tapi ternyata semua itu justru membentukku menjadi lebih kuat. "Terima kasih, Arka," bisikku pelan. "Untuk apa?" "Untuk selalu ada, untuk percaya padaku, untuk membuatku sadar bahwa aku berharga." Arka tersenyum. "Kamu memang berharga, Rani. Dan mulai sekarang, aku ingin kamu melupakan masa lalu. Mari kita bangun masa depan yang lebih indah." Beberapa hari kemudian, kabar tentang pesta pernikahan Dharma dan Maya tersebar luas. Video tentang konfrontasiku viral di media sosial, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Reputasi Dharma hancur. Ia kehilangan pekerjaannya, namanya tercoreng, dan tidak ada perusahaan lain yang mau menerimanya. Maya, yang dulu suka pamer gaya hidup mewah, kini harus menelan kenyataan pahit. Tanpa gaji Dharma, ia tidak bisa lagi berfoya-foya. Aku mendengar kabar bahwa mereka hidup susah, bahkan mulai menjual barang-barang mereka untuk bertahan. Aku hanya tersenyum mendengar itu. Itulah harga dari pilihan mereka. Sementara itu, kehidupanku semakin membaik. Bersama Arka, aku bukan hanya menemukan cinta baru, tapi juga kehidupan yang lebih stabil dan penuh makna. Aku mulai aktif di yayasan sosial, membantu perempuan yang pernah mengalami penghinaan dan pengkhianatan. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku berkata, "Jangan biarkan hinaan orang lain menentukan nilai dirimu. Buktikan bahwa kamu bisa bangkit, seperti aku." Dan setiap kali aku berkata itu, aku teringat pada malam pesta pernikahan Dharma dan Maya, malam di mana aku menutup buku lama dengan cara yang paling elegan. Balas dendamku memang sudah terlaksana. Tapi lebih dari itu, aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, harga diri, kepercayaan diri, dan cinta yang tulus. Aku tidak lagi perempuan kampungan yang mereka hina. Aku adalah Rani yang baru, elegan, berkelas, dan penuh martabat. Dan ketika aku berjalan bergandengan tangan dengan Arka, aku tahu, inilah kemenangan sejatiku. Udara pagi yang segar menyapa wajahku ketika aku membuka jendela apartemen mewah yang kini kutinggali bersama Arka. Dari lantai 30, aku bisa melihat gedung-gedung tinggi yang berbaris rapi, seolah menyimbolkan kehidupanku yang kini benar-benar berbeda dari dulu. Dulu, aku tinggal di rumah sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris kumuh jika dibandingkan dengan ini. Hidupku diwarnai dengan air mata karena pengkhianatan. Tapi sekarang, aku membuka mataku setiap pagi dengan hati penuh syukur. Arka masuk ke kamar dengan setangkai bunga mawar di tangannya. Senyumannya hangat, matanya penuh cinta. "Selamat pagi, Rani," katanya lembut. Aku menyambutnya dengan senyum. "Selamat pagi, Arka. Kamu selalu membuat pagiku indah." Kami tertawa kecil. Aku masih sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku yang dulu dihina dan dianggap tidak pantas, kini diperlakukan seperti ratu? Hari-hariku kini diisi dengan kegiatan yang lebih bermakna. Aku bukan hanya pasangan dari seorang CEO, tetapi juga mulai menemukan jati diriku sendiri. Arka memberiku kebebasan untuk mengejar apa yang kusukai. Aku mengambil kursus fashion dan public speaking, dua hal yang dulu sering jadi bahan hinaan Maya, penampilanku dan caraku berbicara. Kini, justru aku jadikan itu kekuatan.
Aku juga mendirikan sebuah yayasan untuk membantu perempuan yang pernah mengalami kisah seperti diriku, dikhianati, diremehkan, atau ditinggalkan. Aku menamainya Yayasan Cahaya Hati, simbol dari perjalananku yang keluar dari kegelapan menuju cahaya. Di setiap pertemuan dengan perempuan-perempuan itu, aku melihat diriku di mata mereka, luka, air mata, ketakutan. Tapi juga ada api kecil yang masih menyala, keinginan untuk bangkit. Dan tugasku adalah meniup api kecil itu agar menjadi nyala yang terang. Waktu berlalu, kabar tentang Dharma dan Maya sesekali sampai ke telingaku. Setelah pesta pernikahan yang berubah jadi aib nasional, hidup mereka benar-benar terjun bebas. Dharma kehilangan pekerjaannya, dan tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena reputasinya sudah tercoreng. Ia mencoba membuka usaha kecil, tapi selalu gagal. Maya, yang terbiasa hidup glamor, tidak tahan dengan keterbatasan. Aku mendengar bahwa mereka sering bertengkar hebat. Maya menuduh Dharma gagal memberi hidup mewah, sementara Dharma menyalahkan Maya yang terlalu boros. Pernikahan yang mereka kira surga, ternyata menjadi neraka. Ada yang bilang Maya bahkan pernah meninggalkan Dharma untuk kembali ke keluarganya, tapi keluarganya pun tidak mau menanggung malu akibat ulahnya. Mereka jadi buah bibir, contoh nyata bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan bertahan lama. Aku tidak pernah lagi merasa dendam pada mereka. Aneh memang, karena dulu aku begitu membenci keduanya. Tapi setelah melihat bagaimana hidup menghukum mereka, aku sadar bahwa aku tidak perlu lagi menyimpan kebencian itu. Aku berdiri di balkon, menatap ke langit biru. Dalam hati aku berkata, terima kasih, Maya. Terima kasih, Dharma. Karena penghinaan kalian, aku menemukan kekuatanku sendiri. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa jadi seperti sekarang. Dan aku sungguh percaya, kadang luka terdalam justru melahirkan versi terbaik dari diri kita. Hubunganku dengan Arka semakin kuat dari hari ke hari. Ia bukan hanya pasangan, tetapi juga sahabat, mentor, dan pelindung. Suatu malam, kami duduk di balkon, ditemani anggur merah dan cahaya lilin. Arka menggenggam tanganku erat. Rani, aku tidak pernah bertemu perempuan sekuat kamu. Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku selamanya. Aku menatapnya, terharu. Arka? Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil, membuka isinya, cincin berlian berkilau. Maukah kamu menikah denganku? Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku mengangguk. Ya, Arka. Aku mau. Pelukan kami malam itu menjadi simbol bahwa babak baru benar-benar dimulai. Jika dulu aku dipermalukan di pernikahan yang palsu, kini aku diberi kesempatan untuk membangun rumah tangga yang tulus. Pernikahanku dengan Arka digelar sederhana tapi elegan, sesuai keinginanku. Aku tidak ingin pesta mewah yang berlebihan. Aku hanya ingin kebahagiaan sejati, tanpa kebohongan. Gaunku putih sederhana, tapi anggun. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah mantap, bukan lagi perempuan yang rapuh. Para tamu berdiri, menatapku dengan kagum. Arka menungguku di altar, wajahnya penuh senyum. Saat kami saling bertukar janji, aku merasa seluruh perjalanan hidupku seakan diputar kembali. Dari hinaan, air mata, hingga kemenangan. Dan kini, aku berdiri di sini, bukan karena balas dendam, tapi karena cinta yang nyata. Pernikahan itu hanyalah awal. Setelahnya, aku dan Arka menjalani hidup sebagai pasangan yang saling mendukung. Kami sering bepergian, bukan untuk pamer, tapi untuk menikmati dunia bersama. Aku semakin aktif di yayasan, bahkan mulai diundang untuk berbicara di seminar-seminar tentang pemberdayaan perempuan. Namaku mulai dikenal bukan sebagai mantan istri Dharma, tetapi sebagai Rani, sosok inspiratif. Setiap kali aku berdiri di depan panggung, aku berkata, jangan biarkan siapapun merendahkan kalian. Buktikan bahwa kalian bisa bangkit. Aku adalah buktinya. Dan setiap kali aku berkata itu, aku melihat mata-mata yang berbinar, api semangat yang menyala. Itulah hadiah terindah dari perjalananku. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang Dharma dan Maya. Mereka benar-benar jatuh miskin.
Usaha kecil-kecilan mereka bangkrut, rumah kontrakan mereka digusur. Mereka hidup berpindah-pindah, bahkan kabarnya sempat tidur di rumah singgah. Maya, yang dulu begitu bangga dengan kecantikan dan gaya mewahnya, kini tampak lusuh dan jauh dari kata anggun. Dharma, yang dulu merasa gagah sebagai supervisor, kini hanya pekerja serabutan. Aku tidak tertawa mendengar kabar itu. Justru ada sedikit rasa iba. Tapi aku tidak pernah lagi merasa terikat dengan mereka. Itu sudah jadi urusan mereka dengan kehidupan. Aku hanya tersenyum, menyadari bahwa karma bekerja dengan caranya sendiri. Kini, ketika aku menulis kisah ini, aku sadar betapa panjang perjalanan yang kulalui. Dari istri yang dihina, wanita yang ditinggalkan, hingga akhirnya menjadi sosok yang kuat dan bahagia. Aku belajar 3 hal penting dari perjalanan ini. Jangan pernah mengukur dirimu dengan standar orang lain. Karena setiap orang punya nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Luka bisa menjadi kekuatan. Apa yang dulu menyakitkan, kini justru menjadikanku lebih tangguh. Kebahagiaan sejati tidak bisa dicuri. Siapapun yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, suatu hari akan merasakannya runtuh. Hari ini, aku duduk rumahku bersama Arka. Anak kami berlari-lari kecil di halaman, tawa mereka memenuhi udara. Aku menatap Arka, ia menatapku, dan kami tersenyum. Aku pernah terjatuh begitu dalam, tapi aku juga bangkit setinggi ini. Dan aku tahu, selama aku menjaga harga diriku, aku akan selalu bisa menghadapi apapun. Aku menutup buku ini dengan satu kalimat. Aku bukan lagi Rani yang hina. Aku adalah Rani yang berharga, anggun, dan dicintai. Dan itulah kemenangan sejati dalam hidupku.